watt amplifier. Nah, judulnya, jadi hari ini kita akan membahas gimana cara mengukur watt amplifier yang kita bikin. Terutama hari ini saya akan menggunakan SOCL Super SOCL 506. Nanti akan saya suplai menggunakan tegangan 42. Trafonya nanti menggunakan sekitar 7 ampere. Berapa nanti keluar wattnya dari outspeaker. Jadi kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama metode kita hitung dari trafo dan juga PDC outputnya nanti setelah menjadi elko. Nah, nanti ketemu berapa watt. Selanjutnya kita ukur juga tes outspeaker menggunakan tegangan AC yang menuju ke kawat speakernya. Kita ukur nanti ketemu watt juga. Dan jika hitung-hitungannya nanti cocok masuk, nah itu bisa menjadi patokan kita dalam merakit power agar tidak salah sasaran menggunakan ilmu goib untuk menentukan watt ampli yang akan kita bikin. Langsung saja kita ke videonya. Untuk uji cobanya kita menggunakan ampli BMB bekas, ini sudah dirakit, yaitu dia menggunakan trafo asli BMB. Ini kisaran 7 ampere. Karena 10 ampere kayaknya kurang besar, kalau 5 ampere lebih dari sedikit. Ya kita ambil saja ini 7 ampere. Jadi akan kita ukur voltase AC-nya dulu. AC-nya 42 kiri, 42 kanan. Nah, jadi ini hampir mirip-mirip 45, tapi ini kita hitung saja 42 ya, karena ya realnya 42. Kemudian di sini elko-nya menggunakan 2 biji Uranda 10.000 mikrofarad 100 volt. Ini 2 biji. Kita akan ukur keluaran PDC-nya. PDC-nya di sini di kaki elko ini, karena dia sudah melalui dioda. PDC-nya didapat 57. Nah, ini 57 volt, 58, 57,9 ya. Kita bulatkan saja di 58. Jadi ini kita secara real menggunakan APO, nanti dengan hitung-hitungannya sama enggak gitu. Oke, PAC-nya 42, keluarnya 58 DC. Kita hitung 7 ampere. PAC-nya tadi 42 volt AC. Setelah menjadi DC maka menjadi 58 volt CT. DC ini ya, menjadi DC. Kemudian menggunakan mesin Super SOCL 506, ini murni pure rakitan, jadi komponennya komponen yang biasa, yang abal-abal. Nanti akan kita ukur keluarnya berapa watt dari outspeakernya. Oke, selanjutnya akan kita ukur watt dari keluaran speakernya. Untuk perbandingan apakah hitung-hitungan nantinya tepat. Jadi sekarang begini, ini satu speaker 8 ohm. Nah, ini satu speaker 8 ohm kiri kanan ya. Jadi kita gabungkan dulu. Kita akan mencari menggunakan hitung-hitungan 4 ohm. Kenapa? Karena 4 ohm nanti dayanya kan maksimal nih keluar semua. Jadi kita paralel 2 speaker, yang min kena min dan plus kena plus. Jadi intinya power ini kita kasih beban speaker 2 biji atau main 4 ohm. Kemudian kita pasangkan kabel seperti ini. Nanti kabel ini akan hubungannya ke multitester. Ini satu. Ini kita pasang di main dulu atau bagian groundnya. Oke. Kemudian kita siapkan kabel yang satunya. Kita pasang juga di sini. Kita pasang di plus. Nah. Oke. Jadi nanti ketemu dua kabel seperti ini. Jadi nanti bebannya ada yang ke speakernya sana pakai speaker 15 in 2 biji, yang satunya itu. Nah, nanti di sini yang dua ini kita wet-wet di multitester.
bolak-balik nggak masalah karena ini tegangannya AC. Kita pasang nih, pokoknya intinya ini sudah diwet-wet ke multitester yang kiri dan kanan tadi, yang plus dan minus ya. Intinya ini kan tegangan AC. Nah, nanti di multitesternya ini kita on kan posisi AC. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan gebiar ampli ini berapa daya maksimal yang keluar akan kita baca di sini melalui multitester. Oke, jadi kita akan melihat voltasenya berapa. Kita nyalakan dulu amplinya. Nah, kita putar inputnya atau volumenya sebentar, sekuat-kuatnya dia sampai di mana bunyinya, sambil kita mendengarkan musiknya nanti di speaker itu karena beban 4 ohm. Dan akan kita lihat voltasenya. Mudah-mudahan bisa terlihat ini voltasenya ini. Agak silau soalnya. Oke. Kita nyari posisi dulu. Oke. Langsung kita hajar play dulu. Sambil kita lihat. Empat 27. Nah, di situ tadi muncul peak hampir 32, 31 koma. Kita hitung saja 32 volt AC yang keluar dari speakernya. Oke, di sini kita tulis lagi volt out 32 volt AC dari speaker ya, ketemu ini. Jadi mari kita hitung satu persatu dari ini nanti berapa watt, hitungan dari trafonya berapa watt, dan kita sinkronkan. Kalau cocok berarti ya inilah ilmu yang harus kita pelajari untuk para perakit-perakit dasar ataupun yang tidak punya alat load dan sebagainya. Jadi kita bisa berpatungan dengan sistem ini. Jadi di sini akan kita hitung untuk voltase atau watt trafo dulu, yaitu rumusnya adalah wattnya ini PDC kali ampere. Nah, jadi PDC-nya tadi 58 kali 7. 58 dikali 7 406 watt. Ini hitung-hitungan dari trafo. Kemudian kita akan menggunakan hitungan tadi out speaker yang 32 volt AC. Untuk rumus ini kita gunakan P sama dengan V kuadrat bagi R. Jadi P ini wattnya, nanti voltasenya ini, voltase ini 32 volt, nanti kuadratnya berapa, pangkat 2 nya, baru kita bagi R. R nya ini, jadi ini istilahnya 32 pangkat 2 dibagi R nya ini, karena bebannya kita tadi 2 speaker berarti 4 ohm, kita bagi 4. Mari kita hitung sama-sama. Oke, 32 kali 32 sama dengan 1024. Kemudian kita bagi 4. Nah, ketemu 256 watt. Jadi ini ketemunya 250 watt. 56 ini untuk sebelah kiri. Jadi kalau kita kalikan 2 berarti ketemu sekitar 400, hampir 500-an watt. Jadi intinya hampir ketemu. Ini kan tadi tanyer sebelah, ini sebelahnya lagi kalau kita ukur sekitar 256 juga. Jadi intinya ini hampir-hampir mirip. Kenapa? Kalau ini nanti kita becek dua-duanya secara bersamaan, jadi channel
A dan B. Nah, kemungkinan ini akan drop sedikit, mungkin tinggal sekitar 200-an watt, dan di sini nanti 200 watt juga, dan ketemunya juga 406. Jadi hitung-hitungannya watt trapo dengan watt yang kita ukur di speaker ini sinkron ataupun hasilnya mendekati. Jadi kita sebagai orang awam yang tidak ada load, tidak ada alat ukur yang tetek bengek, patokannya begitu saja. Dari ampere trapo, voltasenya kita ukur, dan kita ukur output dari ini speakernya berapa kan ketemu watt. Jadi hitung-hitungannya kenapa yang ini tidak dikalikan 2 ya, karena ini kan satu trapo, keluarlah daya 400 watt. Tapi kalau nanti ada 2 dripper ya otomatis ini dibagi 2 dripper, sehingga ketemulah 200 watt 200 watt. Dan ini tadi kita ukur uji coba dengan satu channel saja dengan beban 4 ohm, dia mampu di 256. Tapi jika ini nanti drippernya nanti 2 ada kiri kanan ya otomatis ini turun sedikit, dan kemungkinan besar mendekati 200 watt lebih sedikit, dan nanti judulnya juga sama, ketemu 400 watt. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.